dari Jalan Profesor M. Yamin SH nomor 199 Aur Kuning, Bukit Tinggi. Di RRI, program khusus RRI sebagai radio tanggap bencana COVID-19 pendengar. Baik, untuk edisi Minggu pagi di tengah cuaca yang dingin, kalau dari studio kami lihat hujan sudah mulai berubah dengan intensitas yang ringan sekali. Mudah-mudahan Anda di luar mungkin yang harus di luar juga harus tetap berhati-hati. Yang di rumah santai saja, nikmati hari Anda bersama keluarga dan hadirnya RRI untuk menghibur Anda dan menyampaikan informasi terbaru dan terkini. Baik, menyikapi antisipasi lumpuhnya UMKM, kami akan segera bersama dengan Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Industri atau HIPMI Kimdo Sumatera Barat, ada Ibu Devi Erawati. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Isan. Baik, kabarnya sehat ya Bu ya? Iya. Alhamdulillah. Ini masih di rumah pastinya? Masih di rumah. Masih di rumah saja. Dengan tagline di rumah saja biar RRI mengabarkan ya Bu ya? Iya. Baik. Nah, kalaupun dari HIPMI Kimdo, bincang-bincang kita di beberapa hari lalu itu kan menyikapi kebijakan oleh Pemda khususnya di Agam untuk menutup pasar, bahwasanya HIPMI Kimdo sudah mengapresiasi juga langkah itu. Nah, catatannya hingga perjalanan waktu hingga saat ini apakah ada hal yang bisa disikapi Bu? Apakah memang ada lumpuhnya UMKM di Sumatera Barat dengan wabah virus corona? Ya jelas kalau dampaknya wabah virus corona ini kan berdampak nasional. Pastilah di Sumatera Barat termasuk angka Bukit Tinggi akan sama lah berdampak melumpuhkan ekonomi dan banyak keluhan-keluhan dari anggota-anggota yang benar-benar akhirnya mereka sekarang itu ya tidak bisa berusaha dan pendapatan mereka turun drastis gitu loh kan. Baik. Nah, keluhan apa Bu? Contohnya tadi memang ya namanya usaha ya di saat ini orang mungkin tidak ada yang beli. Nah, ini apa? Apa keluhan apa yang bisa Ibu sampaikan bersama RRI pagi hari ini? Ya, pertama sih memang daya beli jelas ya berkurang gitu loh kan, dengan keadaan seperti sekarang di mana masyarakat sangat waspada dan tidak mau keluar kalau tidak ada yang penting. Jadi teman-teman yang terutama yang berjualan kecil-kecilan, misalnya seperti kemarin saya dikeluhkan oleh ibu-ibu yang pedagang kue mau 8 pagi. Oh iya. Padahal dia udah mengurangi 50% dari seperti biasa, dan itu pun akhirnya dagangannya banyak yang unik, yang susah gitu loh kan. Jadi akhirnya mengambil kesimpulan dia tidak usah berjualan dulu, jadi kan rugi. Kalau udah makanan basah tidak bisa disimpan buat besok gitu loh kan. Baik, tapi ada usaha dari pelaku makanan serapan pagi itu yang diantar langsung ke rumah atau gimana? Nah itu. Jadi kami dari Indo kemarin sudah rapat sama pengurus, kita akan mengakomodir teman-teman gitu kan, bagaimana nanti ada kendaraan yang akan memasarkan produk mereka termasuk sarapan pagi, barang-barang itu termasuk kebutuhan pokok, beras. Kita udah mulai berapa beras, minyak goreng, gula, kita minimal ada 1.500 anggota di Indo di Bukit Tinggi. Nah, untuk itu dulu gitu. Baru ke depan kita membuat untuk masyarakat yang membutuhkan dengan standar tentunya. Kalau di pasar kekhawatiran masih banyak, sebenarnya standarnya mantap dari sertifikat pentingnya masih tidak terjaga, masih nggak pakai sarung tangan, kadang-kadang habis uang pegang ini gitu kan, masih kita nggak ada. Jadi kita mau mensosialisasikan itu juga, masih teman-teman yang bisa mengantarkan dari rumah ke rumah itu sudah dalam ini, dan sudah bisa jalan dari beberapa jalan itu yang kalau kita untuk beras-beras. Baik, kalau untuk kebutuhan bahan baku berusaha, sudah mungkin dari pengusaha UMKM kuliner itu gimana Bu? Apa ada keluhan untuk bahan bakunya susah dicari? Sebenarnya bahan baku kalau di pasar karena masih kalau bahan baku untuk kuliner itu belum terlalu susah ya, masih bisa ya. Karena memang beberapa teman-teman kita dengan ayam misalnya untuk air kelompok ikan segala macam air mayur untuk kuliner sih masih sekarang sih saat ini di pasar di Bukit Tinggi masih bisa didapat. Kalau bahan baku tidak masalah tempat kita, cuman sekarang itu masalah pemasarannya.
Tapi di satu sisi juga dari penjualnya, mungkin penjual sayur apakah juga sampai menurunkan harga atau menaikkan harga di tengah kebutuhan saat ini, permintaan saat ini? Oh, iya. Sebenarnya malah karena itu permintaan kadang-kadang ada yang menurunkan harga gitu kan. Cuman kemarin kita juga sama teman-teman yang memasok gitu loh, yang ukuran kita Unikindo lebih tinggi akan menampung dan kita akan mendistribusikan ke usaha kita gitu loh kan. Dan itu lagi kita dengan Unikindo Antam kebetulan untuk sayur-sayur mayor segala macam itu kita minta tolong di drop dan kita yang membantu mendistribusikan ke beberapa kelompok usaha kuliner gitu yang mereka membutuhkan. Jadi mereka tidak perlu ribut-ribut repot-repot ke pasar gitu kan, mungkin akan lebih mengurangi risiko social distancing tadi itu, dan kita akan berusaha untuk mendistribusikan itu. Baik, jadi intinya memang memanjakan pelanggan Ibu, masyarakat cuma di rumah saja, biarlah pelaku UMKM yang mencari rezeki ya, tapi tetap harus standar ya, harus dengan masker, menggunakan hand sanitizer bagi penjualnya Ibu ya. Ya, betul. Sekarang kita masih dengan anggota baru, kita baru mengikat sama anggota. Mungkin ke depan akan lebih untuk melayani ke masyarakat umum gitu, karena memang keterbatasan tenaga, keterbatasan sarana, kita belum bisa menjangkau luas. Jadi kita saling antara sama anggota-anggota, kayak masker kita tolong ke bagian kelompok menjahit untuk bikin masker untuk minimal untuk anggota kita dulu gitu kan. Itu. Baik. Nah, Bu, kalau namanya berusaha, kami yakin dan juga percaya dari pelaku UMKM itu masih membutuhkan modal. Tapi di satu sisi modal itu bahkan didapat dari pinjaman di beberapa perbankan. Apakah ada keluhan juga dari pelaku UMKM yang bergabung di Hipmikindo? Ini angsuran gimana cara bayarnya, kredit gimana cara bayarnya, Bu Devi? Tentunya ada beberapa teman kemarin berpikir untuk beberapa tagihan-tagihan, tapi kita kan juga mendapat informasi dari pusat, termasuk sekarang juga kita lagi mengusahakan pendataan karena dari Kementerian UMKM dan Koperasi itu lagi mendata, termasuk untuk meringankan, memperpanjang, dan sekarang juga untuk malah permodalan juga akan masih dibicarakan dengan UMKM. Insya Allah kita akan mendata semua kelompok-kelompok terutama UMKM yang bergabung dengan Hipmikindo, dan kita akan laporkan ke Kementerian ditunggu di depan paling lama, dan ada 8 program pokok dari Kementerian UMKM untuk membantu beberapa, termasuk dengan pemodalan, meringankan cicilan, termasuk dengan beberapa program-program yang disampaikan di Kementerian Koperasi dan UMKM. Kalau kita sudah lagi menyiapkan data untuk mengirim ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Baik, jadi memang pelaku UMKM ini membutuhkan Ibu ya kebijakan-kebijakan yang sampai usaha mereka itu memang ya tadi jangan sampai ada yang lumpuh bahkan gulung tikar. Iya betul. Baik. Baik, Bu Devi, ada beberapa catatan atau himbauan atau juga penekanan Ibu melalui RRI. Sekali lagi silakan Bu Devi, mungkin hal-hal yang perlu Ibu sampaikan sebagai keinginan dari para pelaku usaha kecil menengah ini. Ini himbauan kalau bagi teman-teman di UMKM, kita tetap semangat. Kita mencari, pasti ada peluang dari apapun kondisinya gitu loh kan. Nah sekarang peluang kita sebagai UMKM untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan produk lokal kita itu sangat besar. Tentunya kita menjaga kepercayaan masyarakat dengan hal-hal yang SOP ya, yang ada seperti pakai masker, sarung tangan gitu kan, menjaga jarak dengan pembeli, atau bisa teman-teman mengantarkan ke rumah-rumah, membuat press list, brosur bisa itu untuk masyarakat, untuk teman-teman UMKM. Jadi untuk pemerintah juga berharap karena sudah kita mendengar keputusan dari pusat, dari presiden termasuk itu untuk lebih memperhatikan dampak-dampak itu, termasuk mengalokasikan anggaran baik dari APBN, APBD itu untuk menangani masalah COVID dalam bidang kesehatan, sosial,
Dan yang pertama untuk UMKM ya, itu harus perhatian dari pemerintah. Nah, mak saya sangat pemerintah seperti contoh kemarin gitu loh kan, pemerintah Bukit Tinggi ini mencari masker gitu loh kan, order ke Surabaya gitu loh kan. Oke, kalau untuk pekerja medis kita butuh masker yang standar. Tapi kalau misalnya untuk masker yang dibagikan di jalan-jalan oleh pemerintah untuk masyarakat, itu bisa diberikan UMKM. Kasihlah order ke UMKM ini digunakan medicine lagi ke masyarakat. Apa yang bisa disampaikan dengan UMKM sekarang ini, tolong pemerintah dengan dana dan dengan BUMN ini membantu gitu, untuk berlangsungan ke UMKM ini. Baik Bu Devi, untuk pagi hari ini sudah gabung di Bincang Pagi ya Bu Devi ya. Nanti kita akan bisa tinjak lanjut lagi beberapa keinginan dan juga kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah termasuk di Sumatera Barat untuk bisa disikapi apa dampaknya kepada pelaku UMKM sendiri. Selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, itu Ibu Devi Erawati dari Ketua Himpunan Pengusaha Mikro Kecil dan Menengah Industri atau HIPMI Kimdo Sumatera Barat. Baik, pendengar, kami masih ajak Anda nanti satu narasumber lagi kita akan minta tanggapan. Kalaupun tadi catatan cukup banyak kami selagi garis bawahi bahwasannya dari pelaku kecil menengah atau UMKM jangan sampai mereka jangankan untuk membayar angsuran, kredit dan sebagainya, walaupun tadi Bu Devi juga menyampaikan pemerintah sudah melakukan upaya dan pihak juga akan mendata adakah kepastian untuk mendapatkan bantuan atau donasi sehingga mereka bisa bertahan minimal untuk memenuhi kebutuhan keluarga di tengah usaha mereka juga terimbas dari wabah virus corona ini. Kami akan kembali pendengar untuk Anda tetap bersama kami di Bincang Pagi di program khusus RRI Tanggap Bencana COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana.